Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari matematika untuk kelas 10 dan kelas 11. Oke, materinya adalah sistem pertidaksamaan linier. Oke, dari judulnya pertidaksamaan. Pertidaksamaan berarti ada tanda khusus dari sebuah linier itu, yaitu yang pertama apa? Ada tanda lebih dari, ya kan? Ini bacanya lebih dari. Kemudian ini kurang dari. Kalau kayak gini namanya lebih dari sama dengan. Kemudian kalau seperti ini kurang dari sama dengan. Itu ciri khas dari kata pertidaksamaan. Berarti kalau misalkan ada pertidaksamaan kayak gini, berarti nanti ada sebuah daerah arsiran. Lebih dari, kurang dari, besar dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, ini nanti mengartikan sebuah arsiran yang akan dimiliki dari sebuah garis tersebut. Oke, kalau kita misalkan nih ada sebuah fungsi, kita belum tahu nih apakah ini pertidaksamaan linier kah atau bukan, ya kan? Kalau kita lihat dulu dari bentuknya, 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10. Yang dinamakan 5 ini apa? 5 ini sebuah apa? Kita punya apa? Kita punya variabel, kita punya konstanta, kemudian kita punya apa satu lagi? Oke, variabel yang mana? X dan Y. Ini namanya adalah variabel, ya kan? Kemudian yang disebut konstanta itu adalah yang 10. Konstanta. Oke, 10 kenapa disebut konstanta? Kenapa bukan yang 5? Kenapa bukan yang 2? 10 ini konstanta disebut karena dia tidak mempunyai variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah simbol X, Y. Kalau untuk yang di pertidaksamaan linier, biasanya karena dia ujungnya berbentuk grafik nanti, biasanya X dan Y. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan X dan Y itu diganti dengan simbol lain. Misalkan AB, misalkan MN, dan lain-lainnya, gitu ya. Oke, X dan Y ini adalah sebuah variabel, 10 ini adalah konstanta, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah ciri khas dari sistem pertidaksamaan linier. Oke, kemudian kalau kita lihat nih contohnya, ada 3x ditambah 5 kurang dari 7. 3x ditambah 5 kurang dari 7. Apakah ini sebuah pertidaksamaan linier? Atau ini disebut apa namanya? Dia pertidaksamaan bukan? Iya, ya kan? Kenapa iya? Karena tandanya kurang dari, ya kan? Ciri khas pertidaksamaan itu tandanya besar dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Ini udah jelas dia pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Nah, yang perlu kita pahami selanjutnya adalah ini pertidaksamaan apa? Masa namanya pertidaksamaan aja, ya kan? Ini pertidaksamaan, ini berapa variabel? Dia punya berapa variabel di persamaan ini? Ada 1, ya kan? Cuma ada X, berarti dia pertidaksamaan 1 variabel. 1 variabel linier. Nah, kemudian kalau kita lihat yang kedua, 3M ditambah 2M kurang dari 6. Ini disebut apa? Pertidaksamaan atau bukan? Pertidaksamaan atau bukan? Pertidaksamaan. Pertidaksamaan kenapa? Karena tandanya adalah kurang dari. Ya kan, kurang dari 6, berarti dia sebuah pertidaksamaan. Pertidaksamaan dia berapa variabel? Ada M, ada N, berarti 2 variabel. 2 variabel linier. Nah, kemudian kalau ini nomor 3, 3x kuadrat ditambah y kurang dari 5. Pertidaksamaan bukan? Pertidaksamaan. Kenapa pertidaksamaan? Karena tandanya kurang dari juga, ya kan? Pertidaksamaan. Oke, dia berapa variabel? 2. Tapi bentuknya di sini adalah pangkat, ya kan? Dia berarti pertidaksamaan 2 variabel non linear.
Jadi nanti yang akan kita pakai adalah nih, kayak misalkan di soal nomor 2, 3M ditambah 2N kurang dari 6. Tapi nanti kebanyakan kita ganti dengan X dan Y gitu. Oke, nah ini dulu yang perlu diketahui, pertidaksamaan dua variabel linier yang akan kita pelajari. Oke, nah kalau misalkan ya ada contoh lain, misalkan 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Pertidaksamaan atau bukan? Dari bentuknya bukan, ya kan? Bukan pertidaksamaan. Jadi kalau bukan pertidaksamaan, bukan non pertidaksamaan, tapi persamaan. Persamaan. Berapa variabel? 2. Persamaan linier. 2 variabel. Ini namanya. Beda. Kalau dua persamaan ini untuk materi sebelumnya, karena kita udah ke materi kelas 10 dan 11, yang kita pakai adalah pertidaksamaan. Kemungkinan nanti ada di materi selanjutnya itu nanti ada eliminasi dan substitusi dan teman-temannya. Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan dua variabel yang linier. Oke. Nah, nih kita akan menggambar grafik dari sebuah fungsi. Dia ada dua fungsi, ya kan? Di sini kita udah bermain dua fungsi, udah bukan satu fungsi lagi. Kalau kita gambar satu grafik fungsi, itu gimana caranya? Nah, kita fokus yang pertama dulu ya. Untuk yang pertama yaitu Y kurang dari sama dengan X dikurangi 3. Oke, kita fokus untuk yang pertama. Untuk mencari grafik, untuk mendapatkan grafik, kita minimal mempunyai 2 titik. Kita harus mencari 2 titik. Gimana cara untuk mencari 2 titik dari sebuah fungsi ini? Nah, kuncinya adalah kita misalkan untuk X-nya itu bernilai 0. Kalau untuk X-nya bernilai 0, berarti kita ganti X-nya nanti sama dengan 0. Berarti Y-nya tetap Y kurang dari sama dengan X-nya kita ganti dengan 0, 0 dikurangi 3. Berarti Y kurang dari sama dengan min 3. Ya kan? Fungsinya nanti adalah Y kurang dari sama dengan min 3. Gitu. Nah, kalau untuk Y kurang ini kita udah nggak pakai ini ya, kita udah sama dengan, kita udah pakai sama dengan, karena yang ini sekedar fungsi. Kalau misalkan untuk yang X sama dengan 0, kita tinggal substitusi aja, jadi nilai Y nya adalah sama dengan min 3. Oke, kita dapat sebuah titik, titik itu adalah X, Y, udah pasti X, Y. Berarti nilai X nya ada berapa? 0, Y nya adalah min 3. Berarti titik yang pertama adalah 0, min 3. Kemudian kita cari lagi untuk syaratnya adalah yang pertama X sama dengan 0, kemudian yang kedua adalah Y sama dengan 0. Kita ganti nilai Y nya sama dengan 0. Kita ganti Y nya 0 sama dengan X nya tetap dikurangi 3. Untuk mencari nilai X berarti ada pindah ruas ya. X nya supaya tunggal di sebelah kiri, gimana caranya? X nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri jadi min X, ya kan? Syarat pindah ruas gimana? Yang awalnya positif jadi negatif, yang awalnya negatif kita berubah jadi positif gitu ya. Nah, awalnya X nya di sebelah kanan positif, kita ubah jadi negatif X. Min 3 nya tetap di sebelah kanan, berarti min 3. Berarti X nya supaya dia sendiri dan tidak negatif, berarti X sama dengan min 3 dibagi min 1, sama dengan berapa? 3. Ya kan? Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Berarti kita dapat sebuah titik lagi. Titiknya apa? X, Y. Berarti X nya sama dengan 3, Y nya sama dengan 0. Nah, dapat titik. Ini udah dapat satu gambar fungsi ini nanti. Oke, kita gambar dulu boleh. Oke. Ini bernilai 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini X, 1, 2, 3, 1, 2, 3, di
sini adalah Y. Negatif 1, negatif 2. Di sini Y. Oke. Kita gambar 0,-3 berarti X-nya itu bernilai 0, Y-nya bernilai negatif 3. Nih, berarti di sini ya. Ini negatif 2, di sini negatif 3. Nih, di sini titiknya. X-nya bernilai 0, Y-nya bernilai negatif 3 nih, di sini berarti. Kemudian titik yang kedua adalah 3,0. X-nya bernilai 3, Y-nya bernilai 0. Berarti di sini ya kan? Nah, dapat sebuah garis. Ini garisnya. Tanpa kita tahu dulu yang mana daerah hasilnya. Oke, selanjutnya ini baru satu garis. Kita butuh satu garis lagi, ya kan? Oke, garis yang kedua yaitu adalah min 2Y kurang dari 2X ditambah 4. Sama caranya. Kita cari dulu yang pertama untuk X sama dengan 0. Untuk X-nya kita ganti sama dengan 0. Kalau X-nya kita ganti dengan 0, berarti di sini adalah min 2Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 0, berarti 2 dikalikan 0 ditambah 4. Ya kan? Kemudian kita cari min 2Y sama dengan ini 0 ditambah 4. Min 2Y sama dengan 0 tambah 4 sama dengan 4. Supaya Y-nya sendiri dan bernilai positif, berarti Y sama dengan positif 4 dibagi dengan min 2. Sama dengan berapa? Min 2. Y-nya sama dengan min 2, berarti kita dapat sebuah titik, yaitu X, Y. X-nya adalah 0, Y-nya adalah min 2. Titik yang pertama. Kemudian kita cari lagi yang kedua. Kalau untuk Y-nya sama dengan 0, untuk Y-nya sama dengan 0, berarti nilai Y kita ganti dengan 0. Berarti min 2 dikali 0 kurang dari 2X ditambah 4. Min 2 dikalikan 0 sama dengan 0. Sesuatu yang dikalikan 0 hasilnya semuanya 0, ya kan? 0 kurang dari 2X ditambah 4. Nah, 2X-nya di sebelah kanan, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, berarti jadi negatif. Kenapa di ruas kanan positif? Berarti kalau pindah ruas jadi negatif 2X. Tandanya tetap dikurang dari 4. Kurang dari 4, ya kan? 4-nya tetap. Kemudian, supaya X-nya sendiri dan bernilai positif, berarti ada sebuah pembagian nantinya. Nah, nih, yang perlu kita perhatikan lagi. Di pertidaksamaan ini, kita udah nggak pakai ini ya, lupa. Sama dengan. Nah, supaya X-nya sendiri berarti kita ada pembagiannya kan? 4 dibagi dengan min 2 sama dengan 4 dibagi min 2 sama dengan min 2. Dapat lagi sebuah titik. Titiknya berarti berapa? X-nya min 2, Y-nya 0. Nah, kita dapat 2 titik. Berarti udah bisa kita gambarkan lagi. Kita gambar di dalam satu grafik, ya kan? Grafiknya yang kedua kita gambar 0,-2, berarti X-nya bernilai 0, Y-nya bernilai min 2. Nih di sini. Ini min 2 ya, min 2. Oke. Berarti titiknya di sini. Kemudian titik yang kedua adalah min 2,0, berarti X-nya adalah min 2, Y-nya bernilai 0. Oke, berarti di sini. Nah, kita tarik garisnya. Nah, kita tarik garis. Dapat sebuah garis, ya kan? Dapat juga sebuah titik pertemuan. Oke. Nah, sekarang yang kita perlu perhatikan adalah tadi kita nggak ngelihat tandanya positif atau negatifnya. Daerah hasilnya maksudnya kurang dari, lebih dari, atau sama dengannya. Oke. Sekarang yang kita perlu adalah hasil arsirannya. Hasil arsirannya. Nah, sekarang misalkan kita lihat yang pertama dulu, Y kurang dari sama dengan X dikurangi 3.
titiknya ini kita uji ya. Kita uji kalau misalkan di 0,0. Kalau misalkan x-nya kita ganti dengan 0, y-nya kita ganti dengan 0, berarti y-nya 0 kurang dari 0 dikurangi 3. 0 kurang dari min 3. 0 kurang dari sama dengan min 3 benar atau salah? Nilai 0 itu kurang dari sama dengan min 3. Benar atau salah? Salah, ya kan? Salah. Nah, berarti 0,0 ini tidak hasilnya, tidak ada error hasilnya. Berarti kan ini garisnya 0,0 kan di sini. Karena dia salah, berarti 0,0 ini bukan daerah hasilnya, berarti dia di sini hasilnya. Nah, karena di 0,0 itu di atasnya, berarti daerah hasilnya adalah di bawahnya. Nah, ini. Oke. Karena ini salah, jadi daerah hasilnya bukan 0,0. Oke. Selanjutnya, untuk yang di sini 2y kurang dari 2x ditambah 4. Oke, kita uji kayak tadi. Kita uji di 0,0. X-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti dengan 0. Berarti min 2 dikalikan 0 kurang dari 2 dikalikan 0 ditambah 4. Min 2 dikalikan 0, 0. Kurang dari 2 dikalikan 0, 0 ditambah 4. 0 kurang dari 4, benar atau salah? 0 kurang dari 4, benar atau salah? Benar, ya kan? Ini bernilai benar. Berarti hasil untuk yang ini kan garisnya yang ini ya. Min 2y kurang dari 2x ditambah 4. Daerah 0,0 ini adalah merupakan hasilnya. Yang ini. Nah, arsirannya di atasnya. 0,0 di sini. Nah, kalau misalkan ditanya yang mana daerah hasilnya, yang mana? Berarti yang dapat 2 kali arsiran. 2 kali arsiran yang mana? Nih. Nah, nih kalau kita terusin panjangnya ya ke sana, inilah daerah hasilnya. Yang ini. Berarti ini ada sebuah titik nantinya. Di sini titik pertemuannya ini kita cari dengan cara eliminasi supaya kita tahu titiknya berapa. Nah, inilah untuk mencari grafiknya. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang kecepatan? Nggak ada? Oke, boleh silakan dicatat. Oke, nah ini ada PR untuk di kelas 10 dan kelas 11. Soalnya cuma satu, yaitu gambar grafik dari pertidaksamaan berikut. Nah, di sini ada A dan ada B. Oke, poin A ini ada 2 grafik ya, berarti ada 2 garis nantinya. Dan sama, kita menentukan hasilnya juga, daerah hasilnya diarsir. Kemudian untuk yang B juga sama, yaitu untuk persamaannya yang pertama X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Yang kedua X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Nah, ini bisa dibuatkan grafiknya kayak langkah-langkah tadi yang udah dijelasin. Silahkan dikerjakan di rumah, kemudian di pertemuan selanjutnya boleh dikumpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.